Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal aja yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini mungkin beberapa di antara kalian ada yang sedang mencoba menstabilkan keadaan, ya, menstabilkan situasi yang sudah kalian hadapi. Mungkin beberapa dari kalian ada yang setelah berpisah sekalipun masih berteman, atau mungkin kalian hubungannya adalah di ruang lingkup pertemanan, atau memang sekedar keinginan. Walaupun sudah berpisah, walaupun sudah tidak bersama, kenapa sih nggak berteman aja gitu? Karena aku lihat dari salah satu pihak juga ada yang lebih mengutamakan pencapaian atau goalnya atau target-targetnya dalam hidup dia. Ada seseorang yang sedang menghadapi atau sedang berproses ya, mengalami tentang pembelajaran hidup ya. Entah sudah sadar atau belum. Cuman di sini kalau aku lihat mungkin beberapa di antara kalian juga sudah dihadapi hal serupa gitu. Mungkin kamu sedang melakukan sebuah pembelajaran hidup ya. Di sini memang ada gambaran tentang seseorang di masa lalu seperti masih menggenggam perasaan kamu, menggenggam hati kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu juga masih menggenggam perasaan dan masih setia menunggu. Jadi aku lihat masih ada energi tarik-menarik di antara kalian. Ya, satu sama lain masih seperti memiliki satu harapan atau satu keinginan untuk terkoneksi lagi. Cuman yang aku lihat memang ada jarak, ada jeda, atau memang ada yang sudah benar-benar terpisah. Ya. Kemudian di sini ada energi di mana seseorang sedang mencoba untuk stabil dalam situasi ini. Karena sepertinya sebelumnya memang dihadapkan dengan situasi teparti. Ada dua orang dalam kehidupan kamu sehingga kamu sulit untuk membagi waktu. Ya, ada kejadian di masa lalu atau dia menyakiti perasaan kamu karena dia menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan kalian. Makanya di sini ada gambaran kayak dia tuh jadi kayak bingung sendiri. Dalam artian seperti mau membagi waktu itu seperti apa? Membagi perasaan tentunya, ya. Ini energi bisa terbolak-balik ya. Jadi di sini sebenarnya keinginan kamu adalah hubungan yang stabil, hubungan yang seimbang. Jadi tidak timpang sana sini. Cuman yang aku lihat permasalahannya seperti apa akhirnya itu membuat kamu jadi terluka. Sepertinya ada kisah yang ditutup-tutupi. Tapi pada akhirnya terbuka di sini, terbongkar. Karena memang ada dua sosok di dalam diri kamu yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi pada akhirnya ketahuan. Dan akhirnya salah satu tidak terima. Maka terjadilah keributan atau bahkan dua-duanya menyadari permasalahan tersebut. Sehingga yang terlihat adalah kamu yang dipojokkan atau kamu yang disudutkan. Dan di sini ada energi playing victim nih.
entah itu kamu, ya. Padahal kamu yang melukai perasaan kedua orang ini ternyata justru sebaliknya. Yang kamu rasakan adalah kamu yang terluka. Atau sebaliknya, dia yang bermain dengan dua orang tapi dia sendiri yang seolah-olah terluka gitu. Jadi ada energi vice versa di sini. Yang terjadi memang kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Ada sesuatu yang membuat kamu sakit, kayak ada duri dalam daging, dan itu masih membekas sampai sekarang. Itu yang membuat perasaan kamu masih terluka sampai hari ini. Ya, ada energi di mana pada akhirnya ada yang meninggalkan dua belah pihak. Ya, bahkan bukan sekedar salah satunya, dua-duanya malah ditinggalkan. Nah, di sini energi dia ada shocking moment yang dia rasakan, ya. Dia masih terluka perasaannya kalau aku lihat, masih membekas juga dalam diri dia apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Jadi kayak dia pun merasa shock gitu dengan apa yang sudah terjadi tiba-tiba. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak ada bom gitu. Terkaget-kaget lah dia akhirnya. Ya, ini energi vice versa ya teman-teman. Jadi kayaknya mungkin bakal banyak yang kebalik nih antara kamu sama orang yang kamu fokuskan di sini. Karena di sini gambarannya justru kartu dia seolah-olah dia yang terluka. Padahal di sini aku tarik energi kamu yang terluka gitu. Jadi kalian bolak-balik sendiri ya. Kemudian di sini kayak dia tuh menunggu perasaan dia. Seseorang tersebut lagi menunggu waktu yang tepat nih. Energinya masih meledak-meletup ya. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin dia lepaskan tapi dia tahan gitu. Jadi kayak seseorang di sini memendam perasaan. Ada yang ingin dia sampaikan, ada yang ingin dia ucapkan tapi cuman dia memilih untuk tidak meluapkan itu. Jadi mungkin masih menunggu waktu yang tepat, mencari momen dulu karena masih benar-benar memendam perasaan. Ya. Memendam perasaan luka dari hasil shocking moment yang sudah dia dapatkan dalam dirinya. Nah, kemudian di sini seseorang tersebut lagi kangen nih sama kamu. Seseorang tersebut rindu sama kamu. Rindu sama apa yang pernah kalian jalani. Rindu kebersamaan kalian. Bahkan kadang-kadang dia merindui senyum kamu. Walaupun sekilas ya. Banyak hal-hal kecil yang dia ingat tentang kamu di sini. Hanya saja yang aku lihat dia mencoba menyeimbangkan segala sesuatu dalam dirinya untuk tidak melakukan sesuatu itu tergesa-gesa. Nah, kemudian di sini ada yang ingin dia manifestasikan. Seperti dia ingin membuka kembali, seperti dia ingin membuka kembali hatinya untuk kamu, atau dia ingin membuka pintu hati kamu kembali. Cuman itu tadi, dia tidak mau memperlihatkan itu. Jadi sekalipun kalau ada di antara kalian yang masih berteman, masih bersama-sama, ya mungkin karena ruang lingkup yang masih bersama. Mungkin kamu nggak akan melihat perasaan dia. Dia nggak akan memperlihatkan itu dalam bentuk nyata atau real gitu. Tapi yang aku lihat kalau di hatinya itu lumayan berkecamuk. Sepertinya memang kalian itu hubungannya twin flame. Ada keinginan dia untuk bersama kamu lagi seperti dulu. Ya, mungkin duduk barengan, minum di suatu tempat. Ada kenangan-kenangan masa lalu di mana pernah kalian lalui. Jadi masih ingin dia ulang kembali. Mungkin juga di antara kalian berdua memang kayak cerminan nih. Kalau yang satunya pendiam berarti satunya pendiam. Jadi susah untuk mengungkapkan, lebih memendam keperasaan. Jadi kayak kuncinya pengen dibuka tapi kayak masih digantung gitu. Karena hubungannya kayak nggak tahu hubungannya itu maju atau mundur. Atau memang hubungan yang masih menggantung. Ya, perasaan dia terlihat kuat sih di sini. Cuman dia nggak berani untuk maju atau untuk mengatakan. Bahkan untuk memperlihatkan dari tingkah lakunya pun dia nggak mau. Cukup dia pendam bener-bener sendiri. Nah, kemudian di sini dia lagi struggle nih. Kayak lagi dianya lagi kayak ada beban juga. Entah itu beban pikiran, entah beban dari keluarganya, atau ditambah lagi dengan situasi sekarang. Mungkin tertrigger dengan masalah-masalah yang membuat dia itu merasa bebannya agak berat. Sehingga yang terlihat dia nggak akan menunjukkan sikap atau perasaan dia setelah melukai kamu. Walaupun di sini yang aku lihat ada penyesalan dalam diri dia. Ada penyesalan sehingga pun kalau dia ingin membuka lagi pintu hatinya sendiri aja kayak mikir-mikir gitu berkali-kali. Jadi kayak ada trauma juga dalam diri dia tentang masa lalu kalian yang pernah terjadi sesuatu.
Kemudian di sini dia masih overthinking nih, masih digangguin dengan perasaan-perasaan yang kadang-kadang masih membawa ke masa lalu ketika terjadi sesuatu antara kamu dan dia. Di sini aku lihat kalian mencoba ya, mencoba bangkit, mencoba mengumpulkan tenaga lagi, mengumpulkan keberanian dalam kehidupan kalian. Apapun yang sedang kalian hadapi, kalian mencoba bertahan dengan situasi saat ini. Jadi ada energi pasrah nih, energi di mana kalian juga nggak mau terlalu ngoyo dalam situasi ini, dalam koneksi ini. Kayak kalian memilih untuk ya mengalir aja gitu. Kalau memang dia jodoh ya maka dia akan kembali gitu. Tapi kalau memang dia tidak jodoh ya udah, apa boleh buat. Ada energi seperti itu. Dan di sini sebenarnya ada perasaan kesepian, perasaan kehilangan sesuatu dalam diri kamu terkait dengan energi tersebut. Jadi kayak kamu sendiri juga merasa kehilangan, sama seperti dia. Walaupun kamu mungkin di tengah keramaian, ngumpul sama teman-teman, sama lingkungan, tapi dalam hati kadang-kadang kayak sepi gitu. Feeling lonely banget gitu. Nah, di sini aku lihat memang ada perasaan yang bisa dikatakan kamu juga masih sayang sama dia. Kamu juga masih berharap bisa memiliki hubungan seperti dulu. Tapi beberapa dari kalian memang lagi enjoy nih, menikmati hari-hari kalian. Terlepas mau kayak bagaimana ya sudah terjadi, nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Waktu nggak bisa diputar lagi. Hidup terus berjalan ya. Sorry. Jadi kamu tetap harus melakukan aktivitas kamu, tetap harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu, ya. Karena di sini kayak kamu itu masih konflik batin dalam diri kamu tentang keinginan kamu. Apakah bersama dia lagi? Apakah mencari orang baru? Apakah stay dulu nih dengan keadaan saat ini? Jadi banyak hal-hal yang kamu pertimbangkan karena memang kamu juga salah satu tipe pemikir. Jadi kamu nggak mau sampai nanti kalau punya hubungan lagi ternyata kamu kecewa lagi gitu. Nah di sini aku lihat kalian lebih sibuk sama pencapaian kalian, kayak kalian sibuk dengan goal-goalnya kalian, kayak apa yang kalian dapatkan dari hasil kerja keras kalian itu, waktunya kalian nikmati. Ya mungkin shopping ini, shopping itu. Lebih banyak mencoba menikmati diri sendiri di tengah kesepian yang kalian rasakan. Ya, kamu ingin memulai satu awal mula baru, entah itu bersama dia, ya. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia datang, atau memang kamu ingin memulai awal mula baru untuk kehidupan kamu sendiri, ya. Tapi kalau aku lihat sepertinya kamu ingin memulai awal mula baru bersama dia dengan kesetiaan, atau kamu berharap dia yang lebih setia sama kamu. Jadi fokus sama cinta kamu. Kamu harus bisa melihat sisi baik dari seseorang, jangan cuma melihat dari sisi buruknya ya. Kadang manusia memang tidak luput dengan hal yang seperti itu. Kebaikan ada, kejahatan atau keburukannya satu, tapi yang diingat pasti buruknya aja. Satu yang baiknya pasti akan pupus, hilang begitu aja. Karena yang kita pikirin adalah sakitnya. Saat kita diperlakukan dari satu tadi, tanpa kita lihat yang 10-nya. Jadi tentang bagaimana cobalah belajar melihat sisi baik, sisi buruk setiap orang, bahkan kita sendiri pun mungkin ada di posisi yang sama. Tanpa kita sadari, kadang kita sudah melakukan, kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Ya mungkin tanpa kamu sadari kamu juga pernah melakukan hal yang membuat orang lain terluka. Jadi jangan cuma memikirkan luka sendiri tapi juga cobalah memikirkan luka orang lain juga. Tanpa kita sadari entah itu disengaja atau tidak disengaja oleh sikap kita, ya jadi lebih ke arah mencoba mencari cerminan atau refleksi diri. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak mendengar readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.